Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rofi Ahmad Paujan dari kelas S4206 akan mempresentasikan tugas yang telah diberikan dalam mata kuliah Data Warehouse. Yang pertama, pengertian dari BI atau Business Intelligence itu adalah seperangkat alat analisis berupa informasi bisnis yang digunakan untuk mengkonsolidasi, menganalisis, menyimpan dan mengakses banyak data dalam konteks proses bisnis yang mengarah pada pembuatan keputusan dan tindakan dengan tujuan peningkatan kinerja usaha atau bisnis. BI juga menjelaskan tentang suatu konsep atau metode bagaimana untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan bisnis berdasarkan sistem yang berbasiskan data. Ini arsitektur Business Intelligence menurut RK pada tahun 2005. Terdapat data research atau data mentah. Bagian ini juga berfungsi untuk mengumpulkan data dan mengakreditasikan data yang disimpan dari berbagai sumber primer dan sekunder. Atau data ini juga merupakan sistem operasi, tetapi juga dapat mencakup dokumen yang tidak terstruktur seperti email, data, dan yang diterima dari penyedia eksternal. Lalu berpindah ke data movement dan streaming engine yang terdapat ETL dan complex event processing engine, menggunakan data yang merupakan data dari setiap variasi data yang terintegrasi merupakan yang didapatkan dari berbagai sumber. Tugas dari data movement dan streaming engine ditangani sebuah alat berupa ETL yang membantu dalam menemukan masalah kualitas data dan memfasilitasi pemuatan data dengan jumlah yang besar ke dalam warehouse. Kualitas data tersebut sangatlah penting dalam penilaian BI. Lalu selanjutnya ke data warehouse server. Itu merupakan pengumpulan data subjek yang berorientasi, terintegrasi, waktu yang bervarian, dan non-volatile. Untuk mendukung proses pengambilan keputusan, setelah data diekstrak, tergenerasi, dan diperiksa kualitas datanya, kemudian dimuat dalam suatu repository sentral atau yang disebut warehouse yang dikelola oleh satu atau lebih server. Lalu ke selanjutnya yaitu mid-tier server. Itu menyediakan fungsi khusus untuk skenario BI yang berbeda dan masuk dalam server OLAP atau Enterprise Search Engine, Data Mining Engine, dan Reporting Server. Seperti OLAP yang efisien menyajikan model multidimensi untuk aplikasi front-end atau langsung ke pengguna. Lalu front-end itu hasilnya ada yang bermodel dashboard, spreadsheet, search, atau ad hoc query. Dan apa itu OLTP? OLTP itu Online Transaction Processing atau sering dikenal dengan OLTP adalah sebuah sistem yang berorientasi proses yang memproses transaksi secara langsung melalui komputer yang terhubung dengan jaringan. Misalnya bisa digunakan dalam sebuah supermarket. OLTP juga mempunyai karakteristik beberapa user dapat creating, updating, retrieving untuk setiap record data. OLTP sangat optimal untuk updating data. Ini untuk studi kasusnya saya mengambil
quick caching, dan untuk outputnya bisa dilihat adanya jumlah tingkat kecacatan yang terdapat di studi kasus ini 1,9%, untuk pemasok yang datang tepat waktu itu 85,3%, untuk ketersediaan pemasok itu ada 93,5%, dan untuk waktu tunggu itu 15 hari. Dan ini bagannya ada tingkat kecacatan dari pemasok, dilihat dari titik warna merah itu ada 2,5 tingkat kecacatan, dan untuk ketersediaan pemasok ada kurang dari 90%, untuk waktu tunggunya bisa lebih dari 16 hari. Untuk tingkat kecacatan dari supplier dan tingkat jenis kecacatannya ada untuk supplier pertama yang tidak ada dampaknya itu 80%, yang berdampak itu 5%, dan yang ditolak itu cuma 15%, atau tingkat kecacatan itu hanya 1%. Untuk supplier kedua yang tidak ada dampaknya itu 50%, yang ada impactnya itu 19%, dan untuk yang ditolaknya itu 25%, dan tingkat kecacatannya itu cuma 22,8%. Untuk supplier ketiga tidak ada dampaknya itu 67%, yang berdampak 11%, dan yang di reject 22%. Ini untuk ketepatan waktunya. Delivery time supplier pertama yang lebih awalnya itu, waktu datangnya lebih awal itu supplier pertama 74%, untuk yang tepat waktu itu 12%, dan untuk yang terlambat 8%. Seperti itulah saya mengambil ini contohnya dari dashboard. Jadi itulah. Dan terima kasih untuk presentasi yang saya sudah sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.